dari dua pertandingan inilah, lawan Filipina dan lawan Myanmar, dan kita tidak meraih, kita gagal untuk lolos ke babak berikutnya. Saya heran karena di awal-awal yang pertama benar, saya sepakat sama Erwin, hasilnya mengecewakan, gagal, tapi overall memang permainan jelek. Jelek ya? Saya harus katakan jelek. Kenapa saya heran? Karena di awal banyak prediksi, ini kan tim yang dianggap bagus, kuat. Mewah. Apalagi habis mengalahkan Mali. Iya. Mewah kalau kita bicara tentang ada naturalisasi, Raven, Gilstra, Ya. Ivar Jenner, Dion Mark, jadi ada 4 gitu kan. Jadi itu mewah. Saya nganggap bahwa di luar itu pemain-pemain kita juga nggak kualitasnya cukup bagus. Jadi ini persoalan menurut saya sih kepelatihan. Saya paradoks, saya heran gitu loh. Karena ini TC-nya lebih panjang dari TC yang kemarin, yang AFF maupun AFC, Ya. U23. Saya lihat lebih panjang di Madia. Bahkan Pak Sumarji, BTN atau manajer timnas mengatakan bahwa suasana bagus sekali, mirip era Sinteyong gitu kan. Tiba-tiba kayak begini, flopnya jauh sekali gitu Flop. loh. Iya, cara main bayangin harus menang betul, tapi mengandalkan lemparan ke dalam kan ini menunjukkan salah satu indikator nggak punya cara, nggak punya akal. Berkali-kali kan kita lihat tadi berapa kali lemparan ke dalam, cuma saya nggak hitung aja siapa itu, Robbie Darwish gitu loh. Lalu kita bingung juga kan, Robbie Darwish ini bagus main di tengah apa main bek kanan? Sementara di persiapan saya lihat Raka Cahyana main bek kanan. Jadi ini ada kebingungan seorang Indra Safri. Paradoksnya apa? Kan di tempat ini pula saya sempat menyimak juga Waketum PSSI, Jainuddin Amali mengatakan pelatih bertangan dingin, track recordnya bagus, lalu apalagi selalu pendekatan dengan sport science gitu kan, bla 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 bla. Ternyata ngomong kosong hasilnya gitu loh. Mirip Marcelo Lippi 2006 juara dunia, 2008 kan dia stop dulu, dipakai Donadoni gagal, dia disuruh panggil lagi yang track recordnya hebat kali. Tahu 2010 di grup kan Itali jebol juga. Jadi itu mirip kasusnya. Jadi saya mempertanyakan tuh pernyataan-pernyataan itu. Apa? Argumentasinya nggak ada ternyata sepak bola. Karena di Agustus secara pribadi saya sudah mengkritisi. Bukan soal suka tidak suka, tetapi ketika pilihannya Indra Safri seolah-olah petinggi bola kita nggak mau mikir gitu loh. Template aja. Oh track record bagus segala macem. Memang pasti linear gitu kan enggak. Apalagi saya sempat bilang dari sisi yang lebih besar secara kepelatihan. Indra Safri lagi seolah-olah nggak ada pelatih lain. Apakah, saya kasih sarkas dikit kan, apakah kepelatihan kita mau berhenti di Indra Safri? Hari ini kita lihat. Good. Mas Erwin, tadi menyinggung soal yang masak, materinya bagus. Ya kan? Ya jelek kalau misalnya si Donitri bagus. Raihan Hanan di luar cedera bagus gitu loh. Ya. Kadek Arel kuat. Tengah juga kuat. Ferrari ya mungkin akan Fikri nggak masuk karena mungkin cedera tapi di klubnya main gitu lah. Kita nggak ngerti toh. Ya. Lalu dalam manajemen pengolahan timnas saya juga mengkritisi kan soal pengelolaan. Dipanggil 30 plus 3 kata yang datang dari mana. Buat saya nggak lucu ada 3 datang entah dari jalur mana, dari jalur agent. Secara polos iya oke lah, siapa pemain dari manapun boleh disodorkan untuk memperkuat timnas. Tapi yang namanya timnas nggak boleh gitu dong pengelolaannya. Ujuk-ujuk dia pilih 30 plus tambah 3 gitu loh. Nggak bisa begitu kalau menurut saya level timnas yang U23 yang sebetulnya irisannya udah senior gitu. Dan itu saya kritisi di persiapan ketika manggil 30 plus 3 yang walaupun tidak terpilih gitu loh. Tapi kan aneh gitu loh. Manajemen pengolahan timnas kayak begitu buat saya aneh. Dan hari ini kita ketemu ujungnya kan, output yang ternyata drop gitu loh. Iya. Indra Safri harus bertanggung jawab untuk ini. Ya pasti harus bertanggung jawab kalau namanya perang, komandannya di lapangan kan dia gitu ya, pelatih gitu. Dan saya pikir pemilihan Indra Safri kalau misalnya mau merecall kesuksesan di SEA Games sebelumnya itu juga sebenarnya nggak apple to apple karena materi pemainnya kan beda. Betul. Materi pemainnya banyak sekali yang berbeda gitu. Kalaupun ada pemain-pemain yang mantan pemain SEA Games yang terakhir waktu juara itu bukan pemain utama gitu. Ferrari doang kayaknya. Ada Donitri juga ada di situ kan ya. Tapi bukan pemain utama. Ferrari, Donitri, ada Hoki, ada Rafael juga di situ. Tapi sekali lagi bahwa susah kalau materi pemainnya seperti itu. Dan saya menyoroti memang
kalau Indra Syafri lagi, lah pemain pelatih lainnya itu asisten pelatihnya yang sekarang itu saya pikir pantas untuk diorbitkan untuk level tim U23 gitu, U22 gitu. Ada Bima Sakti, ada Kurniawan, Zulkifli Syukur, ya kan? Itu pelatih-pelatih generasi baru yang menurut saya pantas untuk diberikan kesempatan kan. Ini kan generasi pelatih yang ya mereka udah pensiun tapi masih belum tua-tua banget gitu kan kalau dibandingkan dengan pelatih yang sudah mapan gitu. Oke, tadi kita lihatlah pertandingan tadi 2 kali 45 menit kita menang 3-1. Tapi secara permainan, secara teknis, ya kan ada kemajuan nggak? Nggak ada, dribble lihat. Oke. Sebelum 2 gol di menit-menit akhir ya. 5 menit terakhir atau 10 menit terakhir kan ada 2 gol dari Raven kan. Tapi sebelum itu ketika ketinggalan 0-1 terus menyamakan 1-1, itu main bola kayak main bola bukan sepak bola modern gitu. Dari bawah, dari tengah dribble nyangkut. Dribble nyangkut gitu loh. Striker dari kemarin kan udah saya bilang. Iya. Sprint pendeknya nggak ada, eksplosivitasnya nggak ada si Mauro Gilstra itu. Dan saya nggak ngerti, nggak diganti kenapa gitu loh. Terlambat kita memasukkan Raven. Bukan terlambat, memang harusnya nggak dari awal. Menurut saya ya, ada Hoki, ada Raven, ya kan? Dengan penampilan Mauro seperti di pertandingan lawan Filipina gitu. Kenapa nggak coba main dengan striker yang lain atau sekalian pakai 2 striker gitu dengan pemain yang lebih menyerang karena kan ngejar selisih 3 gol. Kalau ngejar selisih 3 gol menang 1-0, menang 2-0 aja nggak lolos gitu. Ngejar selisih banyak gol, ya mainin aja striker yang lebih banyak gitu, pemain yang berkarakter menyerang gitu. Kenapa kreativitas kita nggak muncul ya, Bung Tommy? Ada Iver Jenner di situ, ya kan? Ada gelandang lain juga yang sebenarnya mampu ketika mentok melalui flank, dia mencoba tapi nggak bisa. Apakah memang lawan juga semakin pintar menghadapi kita? Ya oke lah, lawan juga berkembang. Tapi menurut saya kualitasnya tetap kita lebih punya kualitas. Ya. Makanya nggak heran di preview awal sebelum ini malah publik kan berdebat soal target yang antara emas dan perak. Karena merasa materi udah lumayan cukup bagus gitu loh. Dan saya pun nggak nganggap jelek anak-anak ini gitu loh. Donitri asal sentuhannya benar, penempatannya benar itu keren sebetulnya nih anak kaki kirinya. Raihan Hanan kalau nggak cedera juga sangat bagus menurut saya di depan. Rahmat Arjuna sih udah kritik sejak AFF, sejak AFC. Ini anak punya kecepatan, ngotot, ngeyel. Cuma menurut saya football intelijensianya waktu kalau sudah di area penalti bingung gitu loh. Dari sejak AFF 23 loh dia. Dan herannya kan selalu kepilih gitu. Seolah-olah nggak ada alternatif lain di sisi penyerang di kanan itu loh gitu. Rafael Struijk tidak menunjukkan kualitasnya sebagai pemain naturalisasi, pemain yang pernah punya jam terbang senior, nggak bisa carry gitu. Kalau istilah anak-anak sekarang meng-carry teman-temannya juga nggak bisa. Menggendong. Oke, kita kehilangan bola, ya kontrol juga yang tidak bagus. Hal-halnya dasar sebenarnya yang harusnya dimiliki oleh pemain-pemain sekelas yang bermain di Eropa ya. Ivar Jenner, Struijk dan juga Gilstra. Iya. Saya tertarik untuk membahas Rafael Struijk tadi beberapa kali disebut dan dia kan jam terbangnya sudah menurut saya lebih paling banyak nih Rafael Struijk dibanding dengan teman-teman yang lain gitu. Tapi ketika seorang pemain didikan Eropa bermain di ekosistem sepak bola Indonesia, ini yang terjadi gitu. Ketika jadi bermain di ekosistem Indonesia juga. Harus yang jadi PR kan ekosistem kan dia di sana juga nggak main. Tapi makanya kan balik ke sini. Tapi kan dia berada di ekosistem pelatihannya, kompetisi dalam klubnya. Ketika bermain di klubnya, sekarang Rafael juga nggak oke banget kok. Jadi yang salah gitu. Ekosistemnya. Menurut saya iya. Nggak, kalau menurut saya pemain bagus tuh akan kelihatan bagus. Nggak perlu lama. Contoh Jonathan Miliano Jonathan di Persib. Ya. No. Yang sayap kanan. Oh iya. Itu kan kelihatan gitu loh. Berarti dia ada kualitas. Bahwa memang baru gabung di September. Tapi sentuhan pertama pun kita udah kelihatan. Ini pemain punya sesuatu gitu loh. Di Oktober sudah main kelihatan sebetulnya. Jadi pemain bagus itu nggak butuh waktu lama sebenarnya untuk menunjukkan dirinya bagus. Persoalannya kan bukan itu harusnya. Dia harus meng-carry, menggendong, menunjukkan kelebihannya. Kalau dia Jenner main di antara senior-senior yang bagus, dia ke bawah bagus. Itu kan sekarang ditaruh di kolamnya. Di kolamnya anak-anak 23. Dia harus angkat dong, harus carry dong. Jadi yang terbaik kan nggak kelihatan.